Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, siapapun dikasih. Yang maksiat Allah kasih, apalagi yang taat kalau mau bekerja, belajar, dan memang ada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang beriman itu Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, terkhusus di akhirat kelak. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah dengan berbagai nikmatnya yang telah menyempurnakan berbagai kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam fakhril kainat sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan pada junjungan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, juga kepada keluarga, para sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita semua memperoleh syafaatul uzma di yaumul qiyamah, tentu dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di pagi Ahad ini 15 September bertepatan dengan 11 ya Rabiul Awal 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri, senantiasa memperbanyak menyiapkan bekal kita untuk perjalanan abadi yang sementara di dunia ini Al-Quran menyebutkan illa abiri sabil, kecuali hanya numpang lewat sebentar dan sementara. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian perjalanan abadi yang sekarang temanya adalah tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Sebagaimana termaktub di dalam hadis Arba'in ataupun hadis-hadis yang lain, hadisnya cukup panjang tentang pertanyaan iman, Islam, ihsan, dan ditutup tentang pertanyaan mata sa'ah, kapan itu kiamat. Ketika itu malaikat Jibril datang dalam wujud seorang Arab Badawi. Arab Badawi ini nomaden ya, pindah-pindah, karena memang ma'isyahnya, penghidupannya itu beternak, ternaknya cukup banyak, termasuk zaman sekarang juga masih ada gitu ya, dan mereka kaya raya. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ini ringkasan hadis ya karena sangat panjang, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Di dalam hadis sebutkan bahwa yang bertanya lebih tahu sebetulnya daripada yang ditanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengetahui secara persis kapan terjadinya kiamat tersebut, karena memang Allah tidak memberitahu kapan kiamat itu. Tetapi walaupun demikian, Allah tidak menyebutkan kapan terjadinya kiamat kubro. Jadi yang dimaksud dengan kiamat adalah kiamat kubro. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ciri-cirinya, ciri-ciri kiamat. Kiamat itu kan dalam bahasa Arab al-qiyamah. Jadi kiamat sendiri berasal dari bahasa Arab al-qiyamah. Bahkan di dalam Al-Quran diabadikan nama surahnya surah Al-Qiyamah, diawali dengan ayat la uqsimu biyaumil qiyamah. Selain dengan kata Al-Qiyamah, kiamat juga
diwakili dengan kata al-waqiah. Ya, al-waqiah, kemudian juga al-qari'ah. Banyak sebetulnya, walaupun tergantung kepada makna-maknanya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tanda kiamat, karena fungsi dari risalah atau misi kenabian Rasulullah SAW secara makro itu dibagi dua, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab, inna arsalnaka bil haqqi basyiraw wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad dengan hak, dengan kebenaran. Itu tugasnya basyira, adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang soleh, memberikan kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang mau taat, beramal dan takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga nadhira, memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mau taat kepada risalah nabi-nabi, baik nabi sebelumnya maupun sesudahnya. Maka dalam Al-Qur'an seringkali juga disebutkan, misalnya di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala memberitakan, faminhum man akhadathul sayhatu, dan di antara azab yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu itu antara lain adalah diberikannya suara yang begitu keras, apa ya, guntur atau apa namanya, duar gitu ya, suaranya keras sekali yang menyebabkan semua orang mati. Ada lagi azab yang berupa angin, sab'a layali wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari itu angin tidak berhenti, besar anginnya sampai diilustrasikan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kalaupun ada kebun kurma, kita tahu kurma itu juga pohonnya agak keras Pak ya, berduri ya, pokoknya beda dengan pisang kira-kira gitu ya. Kuat, kurma itu kuat, menancap ke bawah juga ke atas begitu. Jadi diilustrasikan pohon kurma, kebun kurma yang banyak tersapu angin, itu tinggal tunggulnya saja, kira-kira begitu. Jadi manusia ketika Allah utus angin azab, disebutkan dinginnya luar biasa, itu seperti tunggul kurma, karena lama sekali, 7 malam 8 hari. Kita kemarin baru dikasih hujan 1 malam, malam Rabu banjir Pak ya, belum 24 jam itu dikasih hujan. Santri-santri saya ujian ke Bandung harusnya jam 7, jam 10 angkotnya mogok 2 kali itu, dan macet. Kalau udah banjir kan macet. Itu belum 24 jam, ini 7 malam 8 hari angin yang luar biasa. Makanya ketika ada angin besar itu kita ingat zikir kepada Allah, bahkan alangkah baiknya dikumandangkan azan ya. Kemudian yang ketiga, wa minhum man aghraqna, di antara azab yang Allah berikan itu, ini kan sudah terjadi Pak, belum kiamat, sudah terjadi dulu, adalah umat yang kami tenggelamkan. Ada Firaun ya, yang melawan risalah Nabi Musa alaihissalam, tenggelam. Firaunnya diabadikan ya di Mesir, sempat dibawa ke Prancis, tapi kembali lagi ke Museum Tahrir di Mesir, Kairo. Kemudian umatnya Nabi siapa yang ditenggelamkan itu? Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam, yang konon dalam riwayat ikhtilaf, ada yang mengatakan banjirnya sealam dunia sehingga mempengaruhi geografis, yang tadinya pulau-pulau nyatu jadi tidak nyatu, karena konon katanya
Middle East, Timur Tengah dengan Afrika itu, baik Afrika Utara atau Selatan di bawahnya, itu nyatu katanya. Wallahu alam. Ada juga yang mengatakan banjirnya itu hanya sekitar daerah Irak ya, kalau dulu Babilonia ya, juga daerah sekitar Jazirah Arabia. Tapi ada yang mengatakan hanya sekitar diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, karena memang kapalnya itu juga nanti berhenti di bukit. Nama bukitnya adalah Bukit Judi. Itu ada dalam Al-Quran, dalam surah Hud ya, yang kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Itu konon kata para ahli ada di Turki ya, Gunung Ararat. Kemudian yang keempat ada azab wa minhum man khasafna bihil ardha. Kami benamkan Qarun bersama hartanya. Ini yang gempa atau apa Pak? Jadi ke bawah itu langsung, yang di atas jadi ke bawah. Termasuk juga Nabi Lut alaihissalam juga sama ya, negeri Sodom yang sampai sekarang kan nggak kelihatan, itu nggak terlihat karena memang berada di bawah Al-Bahrul Mayyit. Bahrul Mayyit itu laut mati, itu di Yordan ya. Kalau Bapak Ibu pernah umroh itu laut mati. Jadi kalau kita ke sana itu nggak tenggelam, ngambang saja karena kadar garamnya sangat tinggi. Jadi para peneliti penyelam itu agak kesulitan menyelam karena ke atas terus. Wallahu alam. Tapi banyak juga kalau kaum Hawa itu mengambil pasir ya, pasir karena garamnya tinggi, katanya buat kecantikan bagus. Wallahu alam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu kehancuran, kebinasaan, karena kiamat artinya kehancuran, kebinasaan yang terjadi dulu, dan ini sudah terjadi, dan kita juga melihat, menyaksikan ya beberapa kehancuran atau kebinasaan ya. Kayak ada kebakaran ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu kiamat ini dibagi dengan dua bagian. Al-Qiyamat As-Sugro min alamat Al-Qiyamah Al-Sugro wa min alamati Qiyamat Al-Kubro. Yang kita akan pelajari adalah kiamat sugronya. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat itu mempunyai tanda, bermulanya dengan tidak laris jualan di pasaran. Tahu sekarang masih laris ya, insya Allah masih ya. Walaupun sudah mulai ada yang raksasa itu sudah mulai tutup ya. Kenapa? Karena semuanya sudah berbasis online kan gitu ya, pasar-pasar. Sedikit saja hujan, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ini rangkuman dalam sebuah hadis gitu ya. Kemudian gibah menjadi di mana-mana, karena dunia ini dunia kal qaryah, dunia bagaikan sebuah kampung. Informasi itu begitu cepat sekali kita memperolehnya, dan sulit bagi kita untuk menilai apakah informasi ini benar atau bohong. Nah, ini kan perlu mengklarifikasi. Oleh karena itu jangan sampai ada informasi mudah jari kita kemudian men-share. Sebab informasi itu apabila merugikan saudara kita, kita akan kecipratan dosanya, kan begitu ya. Jadi harus hati-hati sekali. Dan itu juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu berdosa, ayyuhadditha, dia selalu menceritakan bikulli masami'a, apa saja yang ia dengar, tanpa memfilter apakah berita itu benar atau salah gitu ya. Nah, ini karena juga tidak sedikit juga
orang yang terkena fitnah, tertuduh padahal bukan pelakunya, dia dizalimi kemudian masuk penjara gitu ya. Apalagi makan riba, ini juga sama. Banyaknya anak-anak hasil perzinahan karena memang zinanya merebak, sudah online juga Pak ya, pesannya sudah online juga seperti makanan saja gitu ya. Ini ayab syuwazina. Orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid. Naudzubillah, ini Pak, kita harus menjauhi ya. Apa fasik itu? Ya, fasik itu sebetulnya orang beriman, tapi dia banyak berbuat dosa dan bangga dengan dosa. Naudzubillahi min dalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat fasik, munafik dan sebagainya. Para ahli munkar lebih banyak menonjol dari ahli hak. Ini juga sama. Ini adalah ciri-ciri kiamat sugro, dan memang pada masa Rasulullah SAW juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu nggak perlu aneh, oh sekarang ada ini, dari dulu sudah ada. Ya, ciri-ciri ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, beberapa hadis lain juga menjelaskan tentang datangnya hari kiamat ini. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum bangsa Arab dipimpin oleh seseorang dari keluarga Muhammad dan memiliki nama yang sama, ya, namanya Muhammad juga. Tapi apakah itu nisbat? Wallahu alam. Dikatakan pula dalam banyak hadis menunjukkan bahwa peradaban besar yang telah menciptakan kekuatan dan senjata dahsyat akan hilang. Kalau sekarang kita bangga dengan teknologi ya, teknologi informasi dan komunikasi yang banyak merubah hidup kita, gitu ya. Begitu kita ada HP saja Pak, kemana-mana yang paling dekat itu bukan pasangan kita sekarang, tapi HP. Mau tidur yang dipegang HP, nu dikekepan HP, gitu ya. Bangun tidur yang dicari HP. Berjalan kemana saja, mau nyebrang masih megang HP. Di lift yang kita pegang HP, semuanya HP. Seolah-olah kita ini diperbudak oleh HP itu. Memang di HP itu semuanya ada sekarang itu. Apapun yang kita mau semuanya ada. Sehingga komunikasi dengan keluarga itu walaupun dekat, walaupun di situ rasanya jauh gitu ya. Padahal ada di sebelah kita gitu. Yang seharusnya kita memeluk pasangan kita, ini malah jadi enggak gitu ya. Itu. Jadi tergantung yang menggunakannya sebetulnya. Maka kalau kita terbuai terlena dengan teknologi ini ya akan seperti itu. Padahal dalam kesehatan kan tidak boleh HP itu apalagi dekat kepala Pak ya, ada radiasi kan. Di bawah itu juga mengurangi kualitas sperma dan bisa menyebabkan pusing-pusing juga. Jadi kalau tidur ya dijauhkanlah HP itu. Kalaupun untuk membantu membangunkan sholat tahajud gitu, ya tinggal agak jauh saja atau dimatikan mungkin lebih baik. Walaupun sekarang ini khawatir ada telepon dari anak, dari cucu juga gitu ya, sehingga selalu on. Nah, ini kapan terjadi? Nah, hal ini akan terjadi nantinya kapan? Wallahu alam. Karena ini masuknya nanti kiamat, ciri-ciri kiamat kubro, akan terjadi perang yang luar biasa. Sampai sumber daya energi ini semuanya mati, kira-kira begitulah. Habis. Kan sekarang juga di dunia ini semua apa namanya dengan minyak, yang kemudian minyak ini kan terbatas ya, lama-lama akan habis, gas dan sebagainya. Lalu orang banyak intelijen juga mengatakan sesungguhnya peperangan di dunia ini adalah rebutan energi katanya.
Dari dulu seperti itu. Kenapa? Karena energi itulah yang menggerakkan mesin menjadi hidup, pabrik menjadi hidup dan sebagainya. Gitu ya. Jadi rebutan energi. Nah, sekarang kita juga tahu bahwa peralihan energi yang ramah lingkungan, karena semua melihat betul yang namanya matahari itu tidak akan padam kecuali kiamat kubro, kan gitu. Angin juga sama, terus akan ada sumber daya alam itu. Dibandingkan dengan minyak dan gas, lama akan mahal. Sekarang saja kita harus mau beli saja harus pakai apa Pak? Barcode ya. Bahkan nanti itu katanya Oktober akan ada kebijakan baru lagi lah. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dugaan kuat adalah habisnya sumber daya alam dan mereka akan saling bertempur hancur-hancuran. Kemudian manusia akan kembali seperti semula, berperang di atas kuda dengan menggunakan pedang, tombak, tameng, zirah dan sejenisnya. Padahal dalam ajaran Islam itu semua manusia adalah saudara, paling tidak saudara se-Adam. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu semua keturunan Nabi. Ya, cuman dari jalur mana kita tidak tahu kan gitu. Apa dari jalur Ismail, apa dari jalur Ishak. Tapi kan sama-sama ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, beda ibu. Atau jangan-jangan ke Asia Selatan, Asia Tenggara ini keturunan Qabil ya. Karena kalau kita lihat peta dulu, setelah Qabil membunuh Habil pada masa Nabi Adam alaihissalam, itu kan larinya itu ke Asia Selatan, ya, ke India. Terus ke India itu konon dalam beberapa riwayat diturunkannya Nabi Adam dari surga itu di India katanya. Wallahu alam. Terus Qabil itu sampai ke Asia Tenggara, wallahu alam. Makanya sifatnya pendendam katanya. Kalau keturunan Qabil itu dendam. Ya, kalau punya masalah disimpan di hati gitu ya. Nanti udah meluap baru sampai bisa membunuh. Karena Qabil itu membunuh Habil itu dengan direncanakan, menunggu sang ayah pergi ke Mekah jauh. Baru ketika ayahnya pergi ke Mekah, wallahu alam ketika itu apa untuk syariatnya untuk apa gitu ya, apakah ziarah saja, karena bangunan pertama di muka bumi itu kan Baitullah. Itu berarti sudah direncanakan, dan dalam undang pidana itu pembunuhan berencana itu ininya dakwanya berlipat Pak ya, kira-kira begitu. Tapi tetap masih ada rasa takut oleh ayahnya, makanya setelah membunuh, dan dalam surah Al-Maidah itu kan disebutkan bagaimana Qabil belajar kepada burung gagak. Fa ba'atsallahu ghuraba yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Ya, mulai dari cara membunuhnya, gagak dengan gagak saling bunuh itu. Ketika mati bingung mau diapain ini mayat, si gagaknya gali tanah itu dalam surah Al-Maidah jelas sekali. Kemudian Qabil ngikutin, jadi belajar ke burung gagak, ditimbunlah saudaranya Habil itu ke dalam tanah, kemudian ditutup dengan tanah karena dia takut oleh ayahnya Nabi Adam alaihissalam, kemudian berlari kan begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut lagi. Nah ini ya, kita masuk. Tanda kiamat kecil atau kiamat sugro adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang relatif lama dan kejadiannya biasa saja. Seperti contoh ya, ini hadis sahih, dicabutnya ilmu. Ya, dicabutnya ilmu, bukan ilmunya tidak ada, ilmunya banyak, gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah biqabdatil ulama, Allah mencabut para ulama yang soleh. Dan ulama dalam Al-Quran itu dalam surah Fatir disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Secara sederhana Bapak Ibu mohon maaf, kira-kira kalau kita merasa rajin ke masjid berjamaah, seharusnya kita lebih takut daripada saudara kita yang jarang ke masjid.
Maksudnya lebih takut kepada Allah. Kalau kita diamanahin sebagai pengurus masjid, berarti kita ini harus lebih takut kepada Allah daripada yang bukan pengurus masjid. Apalagi ketua DKM, apalagi majelis ulama dan seterusnya, harus lebih takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena ulama yang sangat takut kepada Allah ini sangat ikhlas. Dia berjuangnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena harta dan sebagainya. Tidak ada itu. Dan tidak takut. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak memiliki rasa takut khawatir kalau nggak ada makanan, atau takut dunia ini misalnya banyak penyakit. Tidak, mereka tidak ada rasa takut, khawatir dan sebagainya, karena itu semua berjalan sesuai dengan sunnatullah yang ada. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu juga dengan ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Jangan aneh kalau kemudian banyak orang gitu ya. Satu, ketika memilih pemimpin yang dilihat bukan kompetensinya dan kualifikasi akademik atau sosial. Artinya nanti itu bahkan mungkin sekarang sudah mulai juga yang bodoh diangkat jadi pemimpin. Mohon maaf, yang tidak berilmu diangkat jadi ustadz. Mohon maaf, karena retorikanya bagus. Kalau retorika apalagi, mohon maaf ya, bisa ngelawak, wah lebih laku Pak, bayarnya lebih mahal, bisa 30 juta 40 juta. Makanya beralihlah profesi. Begitu juga dengan politikus. Dia jadi politikus menjadi ya pendakwah juga. Sebetulnya nggak masalah, silahkan saja, selama memang ada pengetahuan, paling tidak motivator lah. Sekarang banyak motivator juga jadi pendakwah. Ya memang seperti itu, gimana lagi ya. Ya itulah, sudah skenarionya seperti itu. Dan memang keinginan masyarakatnya seperti itu, gimana lagi. Ya, lebih ingin yang masyhur, populer daripada ajengan kampung, ustadz kampung yang betul-betul ikhlas. Ajengan kampung, ustadz kampung mengajarkan alif-alifan kepada anak kita begitu ikhlas, tidak pernah demo apalagi minta bayaran. Tetapi kadang-kadang kita tidak menghargai mereka, gitu ya, menganggap sepele. Apalagi ajengan ustadz kampungnya nggak punya apa-apa, ngojek. Kadang-kadang kita memandangnya sebelah mata Pak, ngojek, karena kita kadang-kadang lebih menghargai hartanya, gitu ya, atau gelarnya dan sebagainya. Nah, ini ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Saya juga nggak dilihat bagaimana, oh ini politik dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Minuman khamar juga sama. Biasanya menjelang Ramadan ada saja kasus orang mati gara-gara menenggak khamar itu. Kan udah jelas, oplosan dan sebagainya. Termasuk berlomba-lomba dalam bangunan. Kita juga lihat kita punya Monas atau Menara Eiffel dulu ya, kemudian Tower Zamzam, kemudian Al Burj di mana tuh, UEA ya, kemudian di mana lagi, Malaysia. Pokoknya tinggi-tinggi lah, tinggi-tinggi bangunan, berlomba-lomba. Ya ini sudah sudah ada dari sananya, memang begitu. Dan sebagainya. Nah, terkadang sebagiannya muncul menyertai tanda kiamat besar atau bahkan sesudahnya. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran tidak hanya satu ayat yang mengatakan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat kubro itu atiyatun, pasti datang, la raiba fiha, tidak ragu lagi. Wa anna allaha yab'atsu man fil kubur, dan Allah akan membangkitkan mayat dalam kubur. Nah, ini nanti perjalanan kita akan ke sana. Pertama, tanda kiamat sugro ini kan hal-hal yang biasa sebetulnya. Riwayat Jabir berkata, adalah Rasulullah SAW jika beliau berkhutbah
dalam riwayat ini khutbah Jumat. Ihmarrat ainahu, kedua matanya merah, suaranya keras. Jadi kalau bapak khotib, sebagai khotib kalau khutbah Jumat itu suaranya harus keras biar nggak ada yang ngantuk, ya, semangat seperti panglima perang, ya. Nabi kemudian bersabda, berhati-hatilah dengan pagi dan sore kalian. Dia melanjutkan, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Ini jari tengah dengan telunjuk, dekat ya. Aku diutus seperti ini, artinya dekat. Ketika Mi'raj saja, dunia ini bagaikan nenek-nenek yang sudah apa, Bu namanya? Ya begini gitu ya, bongkok. Nah, tapi kan apa kata kita masih lama, wallahu alam. Di situ disebutkan sangat dekat. Ini riwayat Muslim juga. Itu. Jadi sebetulnya hal-hal yang biasa. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. La nabiyya ba'dahu, tidak akan ada nabi lagi, tidak ada rasul setelahnya. Walaupun yang ngaku-ngaku banyak. Apa kita di Bandung saja kan ada Ahmad Dimyati, mohon maaf ya kalau namanya sama ngaku jadi nabi, tukang cukur. Di Jawa Barat ini Pak, Bu, lebih dari 300, mohon maaf, aliran sesat versi Majelis Ulama Indonesia, karena dia keluar dari 10 pokok-pokok ajaran Islam, terutama ya Al-Quran dan hadis lah. Itu ya. Di Cirebon juga ada apa namanya, surga, dan saya juga nggak habis pikir ya, kok seorang suami nggak cemburu kepada istrinya dikasihin, kira-kira gitu. Di Bandung di kita ada Baiti Jannati, namanya aja Pak, namanya bagus, tapi isinya nggak bagus. Dan biasanya mohon maaf, aliran-aliran ini dia beroperasinya itu satu dalam bidang kanuragan Pak. Kanuragan itu kesaktian, silat, kayak gitulah. Ya silat itu hanya nama saja lah, tapi intinya kedikjayaan, biar mempan, biar apa, satu. Yang kedua, mohon maaf, pengobatan, jalur pengobatan, itu dua yang paling banyak itu. Tapi nanti ada lagi, nanti kita setoran dan sebagainya. Karena kenapa ya? Karena di kita ini, di Indonesia ini kan firqah apapun, aliran apapun diterima, kira-kira gitu. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, dulu kita Hindu, ya kan, Buddha, dengan kerajaan Tarumanegara Pak ya. Kemudian di Kutai juga sama. Datang Islam diterima, datang penjajah bawa agama lain juga diterima. Pokoknya siapapun yang mau datang di kita ini ada saja pengikutnya. Mau yang baik, mau yang tidak baik selalu ada. Itulah uniknya Indonesia. Mungkin sangat apa ya, welcome gitu ya. Welcome, oh gitu kan. Jadi begitu mudah di kita ini. Tapi alhamdulillah kita masih bertahan. Walaupun tahun 45 Muslim kita ini kan 90% lebih ya, 90 berapa itu, 5% ya ketika itu. Dan sekarang semakin kesini berkurang sebetulnya. Ciri kiamat yang kedua, terbelahnya bulan. Ini pada masa Nabi. Dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar." Telah dekat datangnya saah itu, maksudnya kiamat. Wa syaqqa, dan telah terbelah. Apa yang terbelah? Bulan. Yang dimaksud dengan saah di sini terjadinya kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin. Berarti pada masa itu ya. Apa namanya, bukan kiamat kubro. Dan terbelahnya bulan, ia adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat Nabi itu kan lebih banyak diinformasikan ya Al-Qur'an itu, padahal tidak hanya Al-Qur'an. Untuk mukjizat yang apa namanya di luar sunatullah, misalnya kayak tongkatnya Nabi Musa membelah lautan, Nabi Ibrahim dibakar tidak apa-apa gitu ya, Nabi Hud, Nabi Saleh
mengeluarkan unta dari batu gitu ya, dan sebagainya, hal-hal yang di luar nalar kita. Sementara terhadap Nabi Muhammad SAW seolah-olah tidak ada, padahal ada. Salah satunya apa ya ini? Nabi bisa membelah bulan. Di dalam riwayat disebutkan bulan digenggam kemudian dibelah. Maka para peneliti meneliti, ternyata di bulan itu seperti ada bekas belahan, katanya gitu. Wallahu alam. Ya kan, jangankan itulah mobil itu, kalau bekas tabrakan belah itu kan ketahuan ya. Kalau diteliti Pak, itu ketahuan. Jangankan mobil belah, meteran, kilometer mobil dirubah itu ketahuan dengan alat. Apalagi belah di apa namanya? Itu contoh mikro ya. Nah, ini bulan. Konon katanya, kata peneliti, ada retakan-retakan di bulan seolah-olah bulan itu belah kemudian disatukan lagi. Wallahu alam. Kata akal kita mana mungkin, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau Allah menghendaki ya mungkin saja. Ini ilustrasinya. Yang ketiga, api dari tanah Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta. Ini riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api dari tanah Hijaz yang menerangi punuk-punuk unta di Basrah. Basrah itu di Irak sekarang ya. Tanah Hijaz itu ya sekarang Arab Saudi lah, walaupun Arab Saudi terlalu luas ya. Hijaz itu ya Mekah, Madinah dan sekitarnya. Nah, apa yang dimaksud api di sini? Wallahu alam. Apakah itu simbol dari minyak bumi? Ya, karena minyak bumi kan kalau dibakar ya dia ada apinya, kira-kira begitu. Wallahu alam. Walaupun minyak buminya juga mulai menipis dan ada yang kita malu juga gitu ya. Masa yang membela Israel itu Syiah? Orang-orang Sunni kok diam saja? Ya itu kan Saudi Sunni, Yordan juga Sunni. Ketika Iran nembakin rudalnya ke mana, ke Israel, itu yang menjatuhkan kan di Yordan. Ketika dulu kita tahu Irak itu diperangi oleh sekutu yang begitu banyak, di mana markasnya? Kan di negara Muslim Pak, dan Sunni. Nah, itu yang harus kita akui ya. Itu politik internasional kan seperti itu, karena dipecah-pecah oleh Inggris dulu. Ya tapi itulah kehidupan. Watil kal ayyam nudawiluha, hari silih berganti dan seterusnya. Apa yang jelas kita apa namanya, yang masa lalu itu kan kenangan, bagaimana kemudian kita ke depan menjadi lebih baik lagi dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat, terhapusnya jizyah dan pajak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Irak akan terhalang dari dirham dan kafiznya, Syam terhalang dari mud dan dinarnya, Mesir terhalang dari orbit dan dinarnya. Kalian akan kembali seperti semula. Wallahu alam. Saya juga tidak begitu paham dengan apa namanya ciri ini ya. Apa kalau pajak itu kan dorbah dalam bahasa Arab itu, yang di apa namanya oleh pemerintahan yang sah atau kerajaan begitu. Kalau jizyah itu pembayaran non muslim karena dia dilindungi oleh kerajaan atau negara muslim, kemudian sebagai bentuknya adalah jizyah namanya, tapi tidak bayar pajak. Tapi nanti ada juga di antara ciri-cirinya adalah semuanya dipajakin Pak, dan pajaknya tinggi-tinggi. Tidak ada sesuatu yang tidak apa namanya luput dari perpajakan, kira-kira begitu. Nah, ada lagi apa? Zakat ya. Kalau zakat beda lagi. Kalau zakat itu kewajiban kita di dalam beragama kan begitu. Kalau pajak dari dulu sudah ada. Pajak itu untuk membiayai negara atau kerajaan, dipungut dari pajak. Raja-raja yang zalim pasti dia tidak akan bijak. Dia akan memaksa rakyatnya membayar pajak tinggi-tinggi, kira-kira begitu, sampai kemudian akhirnya hancur. Terakhir untuk saat ini sebenarnya banyak ya, puluhan. Ini akan di beberapa episode mungkin, tapi di hari ini ya kita 5 saja. Munculnya Khawarij. Ketika kita berbicara Khawarij ini nggak mudah ya Bapak Ibu. Saya akan mengkisahkan suatu hari Rasulullah SAW itu habis perang.
menang, dapat gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Begitu Nabi membagikan, ada seorang sahabat yang protes. Dia dengan berani mengatakan, engkau Nabi tapi tidak adil. Berani sekali ya. Itu Umar bin Khattab itu sudah minta izin, akan saya tebas orang itu. Kata Nabi, jangan, toh akhirnya orang ini juga akan tertebas lehernya. Nah, ternyata dalam hadis ini, apakah orang ini tidak hafal Al-Quran? Konon hafal Al-Quran, Pak. Wallahu alam. Ya, ini sahabat, ya, karena bertemu dengan Nabi dan beriman. Tapi karena dia bermaksiat kepada Nabi, jadi fasik, kira-kira gitu. Jadi fasik itu orang beriman, tapi dia bermaksiat. Ketika maksiat, fasik. Kalau dalam psikologi itu namanya split personality, pecah kepribadian. Maka kalau pecah kepribadian itu, apa yang dikatakan oleh mulut dengan di hati kan beda, gitu ya. Kadang-kadang ganda, Pak, bermuka ganda atau apa ya namanya ya. Ya, pokoknya seperti itulah. Seperti kelihatan, mohon maaf, kelihatannya wajahnya itu lugu gitu ya. Kemudian culun, pikarunyaun gitu. Ternyata pintar sebetulnya. Kira-kira seperti itulah. Wallahu alam, ya. Itu hanya tanda-tanda dari segi psikologi. Ya, mudah-mudahan kita terlepas dari itu. Kalaupun ada dalam diri kita, segera kita memohon kepada Allah ampunan, karena bisa saja sifat-sifat itu ada. Nah, apa kata Nabi akan keluar di akhir zaman? Sebetulnya pada masa Nabi itu juga kelompok orang yang masih muda, bodoh. Mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah, berarti hafal Al-Quran, paling tidak beberapa ayat begitu. Keimanan mereka hanya sampai tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kamu jumpai, maka bunuhlah mereka. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala. Ini riwayat dari Imam Bukhari. Nah, disinilah sebetulnya Bapak Ibu kekisruhan politik dalam Islam. Nanti kita akan melihat juga bagaimana kemudian mereka berani membunuh Utsman bin Affan, berani membunuh Ali bin Abi Thalib, berani membunuh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain. Bapak Ibu, seandainya kita mengetahui, ya, untungnya kita tidak tahu apa yang akan datang, keburukan yang akan datang. Nabi itu dikasih tahu bahwa dua cucunya Hasan dan Husain itu akan wafat. Makanya Nabi itu ketika menggendong Hasan itu selalu mencium bibirnya. Kenapa? Sebab cucunya ini akan wafat diracun orang. Sempat jadi khalifah tapi ngundurkan diri demi kemaslahatan umat. Udah ngundurin diri, orang yang iri dengki itu tetap saja memburu. Gitu, Pak. Hasan ini jadi khalifah karena dia melihat konflik itu kan dengan Muawiyah, ya. Karena melihat konflik daripada umat Islam itu saling membunuh, udahlah saya lengser saja jadi dari khalifah. Karena ketika itu khalifah ada dua, supaya satu saya lengser. Masih ada aja orang yang kemudian memburu, diracun, wafat. Makanya Nabi selalu mencium kalau digendong itu Hasan, dicium bibirnya. Itu kira-kira sedih nggak, Pak, ya? Sangat sedih kira-kira. Oh, ini cucu saya. Tapi kalau Husain itu yang dicium lehernya. Kenapa? Nabi tahu ini Husain akan wafat dipenggal. Coba bayangkan, Pak. Karena Nabi dikasih tahu, tapi Nabi kuat. Ya itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita, Nabi tahu dan tidak bisa merubah atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Banyak sebetulnya Bapak Ibu, mohon maaf, sesuatu yang diinformasikan di dalam Al-Qur'an dan belum terjadi, tapi akan terjadi. Contohnya Alif Lam Mim gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Itu kan ayat turun, nabinya masih ada. Ya. Apa? Al-Qur'an menyatakan
bahwa bangsa Romawi akan dikalahkan oleh bangsa Persia di sebuah negeri. Negeri itu negeri paling rendah di bumi, sampai di Tail, Pak. Ya, itu di daerah Yordan kan. Ayatnya turun, Nabi belum menyaksikan, keburu wafat, tapi kemudian terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Al-Quran itu sebetulnya menginformasikan kenapa harus diimani. Mungkin ketika itu mana mungkin sebuah kerajaan digjaya superpower bangsa Romawi yang ratusan tahun sulit ditaklukkan, Pak. Ya, terutama Romawi Timur ya, karena Romawi Barat itu kan hancur, Pak. Tapi Romawi Timur dengan ibu kotanya di Bizantium, kalau sekarang kan Istanbul, Turki ya, makanya Turki kan inginnya Eropa, Pak. Kalau bola itu Eropa, karena dia, dan itu sangat kuat, ratusan abad bisa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu pada masa dinasti Ottoman, ya, dinasti Ottoman sangat sulit karena konon si ininya, Pak, Pak, bentengnya itu berapa? 5 meter atau berapa itu? Tebalnya sangat tebal. Jadi meriam sulit ditembus, kira-kira begitu, dan dikelilingi oleh sungai ketika itu. Itu salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebentar lagi karena sudah syuruk ya. Jadi orang Khawarij ini itu pada zaman Nabi. Nanti pada zaman Ali, Khawarij ini berasal dari kata khoroja ya. Khoroja itu keluar. Kan nanti ada peperangan ya Bapak Ibu. Saya langsung saja. Ada perang Ali dengan Muawiyah ya, yang kemudian di situ ada tahkim. Jadi ketika perang kemudian berdamai ya. Nah, Khawarij ini nggak mau berdamai sebetulnya ya. Kemudian yang pengikut Ali nantinya jadi Syiah gitu ya. Nanti yang Muawiyah memang dia Sunni, tapi memang licik juga ya, ada kelicikan karena masing-masing harus mengundurkan diri dari jabatan khalifah, kemudian akan diangkat khalifah yang baru. Faktanya tidak begitu. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib menanggalkan jabatan kekhalifahannya, malah wakil dari Muawiyah itu justru sebaliknya, bukan mengundurkan diri, tapi justru mengokohkan, ya, menetapkan. Jadi seperti itu. Nah, Khawarij itu kelompok yang ketiga yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, dan itu ya sejak dulu memang seperti itu. Tapi begini Bapak Ibu ya, singkatlah, bagaimana kita menghukumi para sahabat. Bapak Ibu, tidak baik tentu bagi kita kalau kita menceritakan aib ataupun kejelekan para sahabat, apalagi mereka dijamin oleh Allah masuk surga walaupun mereka kemudian perang dengan sahabat yang lain, kan begitu ya. Lalu bagaimana kita putusi saja, kulluhum ashabu Rasulillah SAW adulun, mereka adalah adil. Adapun perbedaan politik dan sebagainya itu ijtihad mereka, wallahu alam. Sebetulnya kelompoknya banyak ya, ada Murji'ah, ada macam-macam itu ya. Tapi memang ini perlu waktu yang begitu panjang, dan pasti ada emosional lah, kira-kira begitu ya. Ada sesuatu yang karena ini penyakit dan wallahu alam. Bapak Ibu kalau mendengar kisah di Masjid Ijabah itu ya, kan salah satu doa yang konon katanya memang tidak dikabulkan itu persatuan dan kesatuan umat Islam. Wallahu alam lah, wallahu alam. Secara teksnya begitu, tapi apa konteksnya begitu atau tidak, wallahu alam. Ya, yang jelas teksnya memang begitu. Tapi yang jelas ya seperti itulah. Keinginan kita kan semuanya sama, tapi kan ternyata tidak sama. Jangankan beda begitu ya, kita dengan istri saja berbeda kan. Untuk menyamakan visi misi atau keinginan saja. Hari ini hari Ahad, kata bapaknya, Bu, mari kita ke pasar burung. Enggak, ya, kita ke mall saja, karena sekarang banyak ini hari jadi Kota Bandung banyak Pak? Diskon. Itu kan kalau ini pingin ke pasar burung, ini pingin ke mall kan nggak jadi itu.
Tapi coba kalau kemudian bijak, Bu, mall itu kan bukanya jam 10, Ibu antar dulu Bapak deh ke Pasar Burung, ke sana ke Peta, itu kan jam 7 udah buka, nanti jam 10 kita ke mall, kira-kira gitu. Itu win-win solution ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah yang bisa saya sampaikan. Benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, keliru dari kesalahan saya. Kemudian terakhir saya mengundang Bapak Ibu ya, insya Allah kita sudah mulai kemarin 1 September setiap hari Ahad di awal bulan Pesantren Tahfidz PMIQ Nur Rohmah kita mengadakan dimulai dari jam 8 sholat duha, kecuali kalau sudah sholat duha di sini misalnya atau di masjidnya masing-masing. Kemudian ya kalau bisa 8 rakaat, tidak bisa 2 rakaat cukup. Kita baca Ar-Rahman Al-Waqiah, kemudian kita membaca zikir. Zikirnya tidak aneh-aneh, zikir yang seperti biasa ba'da sholat, cuman ditambahin beberapa ayat-ayat Al-Quran, isinya ayat-ayat Al-Quran. Sholawat juga ada, Asmaul Husna, nanti ditutup dengan Mau'idhah Hasanah. Dan kita selalu membawa air dalam arti menjadi sebuah doa. Ketika makhluk air salah satunya kita berikan sesuatu yang baik, responnya juga akan baik, kira-kira seperti itu. Dan nanti Oktober itu di tanggal 6 Oktober kemarin satu majlis taklim, satu angkot gitu ya, walaupun mereka punya mobil, tapi kalau bawa mobil kurang enak, hanya pakai angkot. Itu ada 12 jamaah ikut ya, ini salah satunya ya, sambil jalan-jalan atau sambil mancing juga boleh gitu ya. Ke gunung memang agak jauh Pak ya, ke daerah Gunung Puntang Pak, dekat Eril, atau mau sambil bawa sepeda dari sini, sepedanya diangkut mobil, nanti pas turun kan nurutug Pak. Ada yang seperti itu. Itu saja mungkin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.